Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya. Nah, sebelum perkuliahan besok kita mulai, sebenarnya minggu lalu saya sudah share kalian terkait dengan RPS-nya dan juga kontrak perkuliahan. Jadi, besok kita tidak akan membahas lagi terkait dengan RPS dan kontrak perkuliahannya, kecuali kalian ada yang ditanyakan. Walaupun sebenarnya saya sudah mewadahi kalian di kolom chat DCR kalian untuk bertanya ataupun berdiskusi. Oke, pada intinya, saya Resti Prastika Destiani akan menjadi pengajar kalian di perkuliahan PRAUTS Matematika. Nah, selama nanti kalian satu semester mempelajari matematika, kalian akan ada 6 topik yang dipelajari, yaitu barisan dan deret, fungsi linear dan non-linear, diferensial integral, dan juga matriks. Nah, dalam setiap topiknya, itu nanti pasti akan ada penugasan dan juga ada kuis. Dan jangan lupa, saya mengingatkan kalian untuk mengikuti tutorial ya. Karena tutorial kalian itu akan menjadi komponen penilaian juga. Oke. Tutorial akan mengambil sekian persen dari total akhir nilai kalian. Jadi saya pastikan bahwa jangan macam-macam ya, ataupun jangan kabur ya dari tutorialnya. Oke, selanjutnya adalah saya akan membahas terkait dengan kontrak perkuliahan yang mana saya harapkan kalian tidak lebih dari 3 kali ya absennya. Karena kalau kalian lebih dari 3 kali absen, apapun itu alasannya, kalian akan dilarang untuk mengikuti UAS. Nah, remedi itu akan dilakukan apabila persentase kelulusan mahasiswa kurang dari 70%. Standar lulus itu adalah C atau minimal nilai 55. Jadi, kalau dalam satu kelas itu kelulusannya di bawah 70%, maka saya wajib melakukan remedi. Tetapi apabila kelulusannya lebih dari 70%, lebih dari sama dengan 70%, apapun nilai kalian, mau itu D plus, D maupun E, saya tidak wajib dan saya tidak perlu melakukan remedi. Oke, semua informasi akan disampaikan melalui Komting maupun di GCR. Tidak ada tugas susulan, kuis maupun latihan susulan bagi mahasiswa yang terlewat akibat kelalaian kalian sendiri. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan materi kalian. Kenapa tidak diterangkan besok? Karena kalau diterangkan besok pasti akan mengambil waktu yang sangat banyak, ya kan? Jadi saya akan besok hanya mereview saja. Nah, dalam mata kuliah matematika ini, kalian tidak hanya belajar menghitung matematika, karena saya yakin dari kalian SD, SMP, SMA, kalian sudah sering bertemu dengan topik-topik yang sudah saya sebutkan barusan. Dan pasti kalian juga ada yang sudah ahli ya untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Sehingga dalam perkuliahan kita, itu tidak hanya kita mengerjakan soal matematikanya saja, tetapi juga aplikasinya dalam bidang ekonomi itu seperti apa. Nah, ada barisan dan deret, itu ada dua macam, ada aritmatika dan juga geometri. Di sini kita bisa melihat pengertian dari apa sih barisan, apa sih suku, dan apa sih itu deret. Yang perlu ditekankan di sini adalah barisan dan deret itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau barisan itu adalah susunan bilangannya, oke? Kalau barisan itu adalah susunan bilangannya. Di sini barisan adalah susunan bilangannya, susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Nah, bilangan yang tersusun tersebut disebut suku. Nah, penjumlahan dari barisan itu disebut dengan deret. Ya, jadi deret itu adalah penjumlahan dari suatu barisan. Dari suatu barisan. Itu yang harus kalian ingat. Oke, selanjutnya adalah sebentar ya. Di sini ada contohnya, 1, 5, 9, dan 13. Barisan tersebut menunjukkan bahwa selisih atau perbedaan itu mempunyai beda yang konstan. Nah, di sini berapa? Ini kan plus 4. Ya kan? Lalu di sini berapa? Di sini juga plus 4. Di sini ini juga plus 4. Nah, jadi antara bilangan 1, 5, 9, 13, begitupun juga selanjutnya di sini ada 17, lalu ada 21, lalu di sini mungkin ada 25.
nanti ada 29, dan seterusnya, itu memiliki beda yang konstan, sehingga disebut dengan barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Yang mana bedanya adalah plus 4. Nah, dengan suku pertama adalah A dan beda B, sehingga dapat dituliskan rumus dari suatu barisan aritmatika itu adalah Sn sama dengan A plus N-1B. Jika kalian mau menggunakan huruf yang berbeda, itu silakan saja. Tapi yang pasti, ketika kalian menghitung suatu barisan aritmatika, ini loh, caranya adalah seperti ini. Yang mana A, contoh di atas, yang mana A itu adalah 1, yang 1, dan B itu adalah dan B dan B itu adalah bentar ya. Dan B itu adalah 4. Oke, begitu ya. Saya nggak contohnya, kalau seandainya saya mau cari S5-nya, S10. S10-nya berapa? S10-nya berapa? Maka kalau kita menggunakan rumus, maka S10 sama dengan A plus 10 min 1 sama dengan B. Yang mana A-nya itu adalah 1 ditambah 9 dikali 4 sama dengan 1 ditambah 36. Berarti ada 37. Itu untuk mencari S10. Nah, oke, selanjutnya. Di sini ada contohnya, silahkan kalian kerjakan contohnya, besok akan kita bahas. Selanjutnya ada deret aritmatika. Nah, seperti yang sudah saya tadi sampaikan bahwa deret aritmatika itu merupakan jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Jumlah, nih ya, jumlah itu yang saya sampaikan. Ada jumlah. Yang mana untuk memperoleh suku ke N atau Dn, jumlah dari suku ke N dengan A adalah suku pertama dan B adalah beda yang sama, maka ini adalah untuk mencari deretnya. Atau kita bisa bilang bahwa Dn itu sama dengan Dn sama dengan N per 2 A plus Sn. Mengapa saya bilang A plus Sn? Kita lihat, kalau kita jabarkan rumus ini, itu kan sama dengan N per 2 A ditambah A ditambah N min 1 B. Ya kan? Nah, A plus N min 1 B itu kan sama dengan Sn. Sehingga rumus Dn itu bisa ditulis seperti ini. Atau kalian mempunyai cara yang lebih mudah lagi, monggo silahkan ya, feel free. Oke, selanjutnya adalah di sini ada contoh soal, coba kalian kerjakan sendiri nanti. Kita akan ke barisan geometri. Nah, barisan geometri bedanya apa? Kalau di barisan aritmatika bedanya itu kan sama. Kalau di geometri itu rasionya yang sama. Jadi kalau di aritmatika biasanya kita bedanya itu adalah menggunakan menggunakan operasi matematika penjumlahan maupun pengurangan. Kalau barisan geometri itu menggunakan operasi matematika perkalian maupun pembagian. Jadi itu sih yang bisa kalian ingat ya. Ini hanya merefresh saja, terkait dengan mata pelajaran kalian matematika ketika kalian sekolah. Nah,
Di sini ada rumusnya, yang mana rumusnya sendiri itu adalah ini dia, Sn A R pangkat N min 1, yang mana A adalah bilangan pertama, sedangkan R itu adalah rasio. Kalau saya contohkan, saya di sini punya 1, 2, 4, 8. Ini ada A-nya itu berarti adalah 1. Ya kan? Lalu R-nya berapa? Kita lihat. 1 ke 2 itu kan 1 bisa 1 tambah 1 ataupun eh, 1 tambah 1 atau 1 kali 2. Nah, 2 itu kan 2 ditambah 2 atau 2 dikali 2. 4 itu 4 ditambah 4 atau 4 dikali 2. Nah, karena rasionya sama, kalau kita lihat ini dikali 2, ini juga dikali 2, dan ini juga dikali 2, maka kita bisa bilang bahwa R-nya adalah 2. Sehingga kalau kita ingin mencari, anggap saja kita tidak tahu ya, S suku ke-7-nya berapa. S7 berarti sama dengan A kali R, N pangkat min 1. Yang mana A-nya adalah 1, dikali R-nya 2, N-nya berapa? 7 dikurangi 1. Ya, berarti di sini adalah 2 pangkat 6. Berapa sih 2 pangkat 6? 2 pangkat 6. Oke, sebentar ya. 2 kali 6 sama dengan 64. Coba dihitung ya. Nah, ini adalah rumus dari barisan geometri. Oke. Silahkan nanti di sini ada contoh soal, silahkan nanti kalian kerjakan ya. Besok kita bahas. Selanjutnya ada deret geometri. Yang mana deret geometri itu adalah jumlah dari suku-suku atau bilangan dalam suatu barisan geometri. Kalau kita tadi ada deret aritmatika, sekarang ada deret geometri. Nah, di deret geometri yang perlu kalian ingat adalah ada 2 macam, bahkan ada 3 macam rumus ya. Kalau di deret aritmatika hanya 1 macam rumus, kalau di deret geometri itu ada 3 macam rumus. Itu dibedakan menjadi dari apa? Dari rasionya. Ya, ini yang perlu kalian pahami. Jika rasionya kurang dari 1, maka ini loh caranya. Jika rasionya lebih dari 1, ini adalah caranya. Jika rasionya sama dengan 1, ini adalah caranya. Ingat ya, yang perlu diingat adalah lihat berapa rasionya. Apakah rasionya lebih dari 1, kurang dari 1, maupun sama dengan 1. Oke, selanjutnya adalah, ini ada contohnya, silakan kalian kerjakan. Nah, kita juga akan masuk ke penerapannya. Bagaimana sih penerapan dari soal barisan dan deret, baik itu di aritmatika maupun di geometri dalam ekonomi. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan besok pembahasannya di kelas. Jangan terlambat dan jangan lupa dan jangan sampai absen juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.